Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pengurus Majelis Ta'lim Hijratul Kafah yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi, dan kepada seluruh para penuntut ilmu yang semoga kita senantiasa diberikan kehangatan istiqomah dalam setiap menapak pada kehidupan kita. Karena nama Hijratul Kafah itu mengingatkan tentang sebuah momentum besar pada kehidupan orang yang beriman untuk senantiasa hijrah. Hijrah itu bukan hanya dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah itu ketika kita ingin merubah amalan kita menuju kepada ketaatan-ketaatan yang lebih besar, maka pada dasarnya itu adalah hijrah. Dan manusia itu selama dia bernafas pada dasarnya dia senantiasa harus hijrah. Dari amalan yang biasa menjadi luar biasa, dari amalan luar biasa menjadi istimewa. Dan tentunya inilah yang kita harapkan, semoga setiap nafas yang kita hirup, nafas yang kita buang, melahirkan perjalanan-perjalanan hijrah dalam kehidupan kita. Sehingga apapun dosa yang kita sembunyikan, mampu kita tinggalkan atas nama hijrah. Sesungguhnya atas kemaksiatan yang masih kita kerjakan, mampu kita tinggalkan semua kemaksiatan itu atas nama hijrah. Karena hijrah itu bukan hanya identik kepada mereka yang bertato, bukan hanya identik kepada mereka yang masih suka clubbing ataupun mereka yang masih minum khamr. Tapi hijrah itu identik kepada siapapun manusia, berjenggot dan tidak berjenggot, ngaji atau tidak ngaji. Sesungguhnya dia harus hijrah. Hijrah dalam seluruh perbuatan-perbuatan yang dia telah lakukan pada kehidupan. Kalau ada di antara kita yang tidak baik kepada orang tua, lalu kita merubah sikap dan akhlak kita kepada orang tua kita, maka itulah hijrah. Siapapun di antara kita yang dulunya tidak baik ketika berinteraksi dan berteman kepada sahabat dan teman-teman kita, lalu kita merubahnya menuju kepada kualitas kita di dalam interaksi, maka itulah hijrah. Dan inilah yang kita harapkan, hijrah itu tidak akan berhenti. Seiring dengan matahari yang terbit dari arah timur, maka seiring itu pula hijrah itu tidak akan berhenti. Inilah yang menjadikan kita, semoga kita menjadi muslim yang muhajir. Kita ini selalu berupaya betul. Semoga selain kita meminta keberkahan umur, semoga kita menjadi muhajir fisabilillah setiap waktunya dan setiap saatnya. Di dalam birrul walidain kita hijrah menuju kepada kualitas yang lebih baik. Dalam masalah harta kita hijrah, dalam masalah harta kita, dalam masalah akhlak kita pun sama. Bahwasanya akhlak kita yang apabila ketu, salah, maka kita merubah dengan akhlak yang mulia. Kita harusnya menjadi muhajir selain kita menjadi seorang thalibul ilmi pada kehidupan kita. Kepada Allah kita mengharapkan semoga kita dihijrahkan setiap waktunya, dan semoga kita layak menyandang status muhajir di jalan Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan hari ini dan tidak ada tempat kita bersyukur kecuali kepada Allah atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita, atas seluruh anugerah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Apapun yang sedang kita lakukan dan apapun yang kita peroleh dan apapun yang kita dapatkan, maka itulah hal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja mata dan pikiran kita suka terbatas, tidak bisa melihat kebaikan dalam setiap irisan-irisan pemberian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bisa jadi ada yang sedang bosan dengan pekerjaannya, tapi ingat, kalau kamu sedang bosan dengan pekerjaan kamu, bisa jadi pekerjaan kamu dimimpikan oleh sebagian orang ketika melihatmu dari jauh. Ada yang sedang bosan dengan aktiviti yang dia lakukan dan dia kerjakan. Bisa jadi aktiviti yang hari ini kita merasa jenuh, itu merupakan impian bagi sebagian orang yang melihat kita dari kejauhan. Inilah yang menjadikan kita harus paham, di balik apapun kekecewaan yang kita rasakan pada kehidupan, itu bukan karena kurangnya pemberian. Tapi kekecewaan kita dalam kehidupan itu adalah karena kita tidak melihat utuh dari apa yang menjadi pemberian Allah. Allah memang terkadang tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah selalu pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan sampai barang-barang yang belum kita peroleh, hal-hal yang belum kita dapatkan menjadikan kita lupa terhadap seluruh inventaris dari semua kebutuhan yang telah kita dapatkan dari sisinya Allah. Jangan sampai keinginan itu menenggelamkan sifat kebaikan Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita, yang telah memberikan berbagai macam apapun kebaikan yang kita butuhkan dalam kehidupan. Orang yang beriman itu simpel. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia ingat apa yang dia butuhkan telah dicukupi oleh Allah.
Dan itu sudah cukup menjadi alasan dia untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan dia. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, kita meminta semoga hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena memang bersyukur itu tidak gampang. Bersyukur itu gampang? Salah. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada jamaah. Pengen sabar atau syukur? Banyak yang secara serentak menjawab syukur tanpa berpikir panjang. Karena merasa syukur itu lebih mudah daripada sabar. Itulah yang sering kita jumpai dan kita lihat. Padahal syukur itu sama beratnya dengan kesabaran. Makanya Rasulullah sampai beliau berdoa khusus dengan dzikir yang tidak pernah ditinggalkan beliau selama hidupnya setiap habis sholat. Untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap waktunya. Beliau selalu berzikir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itulah zikir yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW setiap waktunya. Ketika beliau bersyukur, ketika beliau meminta pertolongan supaya bersyukur kepada Allah untuk menunjukkan bahwasanya syukur itu tidak gampang. Banyak kelapangan dan kemudahan yang menjadikan kita lupa dan lalai kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita selalu menasihati di dalam kesyukuran. Sebagaimana kita menasihati di dalam kesabaran. Kepada Allah kita menggantungkan harapan kita, dan kepada Allah kita berharap. Dan setiap harapan yang kita berikan kepada Allah, maka harapan itu tidak pernah berbalik menjadi sesuatu yang mengecewakan selama kita yakin Allah itu sudah indah dalam setiap pengaturan yang diberikan kepada setiap makhluknya. Amin insya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama dengan Hijratul Kafah akan melanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nafas. Tentunya saya ingin menyampaikan mukadimah terlebih dahulu. Kenapa kita begitu urgen dan begitu besar hajat kita kepada materi tazkiyatun nafas? Karena sesungguhnya ketika kita menjadi penuntut ilmu, karena kita ini kan menjadi penuntut ilmu, tak terkecuali saya. Setiap para penuntut ilmu itu harus menyelesaikan PR pada hatinya sebelum dia mempelajari dan sebelum dia membangun teori dan seluruh ilmu yang dia dapatkan dan maklumat yang dia peroleh. PR di dalam hatinya itu apa? Yaitu adalah masalah hatinya. Masalah bagaimana dia memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak kebutuhan, memiliki banyak dosa. Maka ini merupakan salah satu PR yang harus diselesaikan oleh setiap para penuntut ilmu. Seiring dia belajar, maka dia tidak pernah berhenti bagaimana PR-nya untuk menyelesaikan persoalan hatinya. Supaya setiap ilmu yang disertai dengan komitmen bagaimana kita memperhatikan kondisi hati kita, maka ilmu tidak akan menjadikan kita menjadi buruk ketika kita mendapatkan ilmu hanya karena disebabkan kita tidak menyelesaikan PR di dalam hati kita. Orang yang menuntut ilmu, lalu dia tidak menyelesaikan PR hatinya, lalu dia membiarkan, lalu dia melupakan, melalaikan PR di dalam hatinya. Dia lupa kalau dirinya itu adalah penuh dosa, dia lupa kalau dirinya penuh maksiat, dia lupa kalau dirinya itu panah dengan kekurangan. Lalu dia hanya sibuk mencari ilmu tanpa memperhatikan apa yang harus dikondisikan pada hatinya sebelum dia mencari setiap ilmu dan maklumat. Maka akhirnya setiap apapun yang dia bangun tidak akan membawa kebaikan kecuali akan meruntuhkannya dan merubuhkannya. Ilmu yang dia dapatkan akan merubuhkan dia, ilmu yang dia peroleh akan meruntuhkannya. Sebagaimana sebuah bangunan 10 lantai, kalau fondasinya tidak kuat, maka bangunan 10 lantai itu hanya sedap dipandang, tetapi tidak bisa difungsikan untuk ditempati. Itulah yang kita dapatkan kalau kita menjadi penuntut ilmu, tidak menyelesaikan PR di dalam hati kita. Bahwasanya kita ini penuh dosa, kita penuh maksiat, kita bodoh, kita tidak ngerti apa-apa. Kita kemudian memiliki banyak kekurangan di hadapan Allah. Allah banyak menyembunyikan aib kita. Ini harus kita selesaikan dan harus kita perhatikan. Dan inilah yang menjadikan kita, kalau penuntut ilmu, seiring dia menuntut ilmu, dia memperhatikan kondisi hatinya, bagaimana dia menyadari kekurangannya, dia menyadari berbagai macam kelemahannya dan kebodohannya. Inilah yang akan menjadikan dia ketika mendapatkan ilmu, ilmu itu akan memberikan manfaat dan kebaikan pada kehidupan dia dan orang di sekitarnya. Layaknya membangun bangunan 10 lantai, fondasinya kuat, sedap dipandang, tetapi bisa difungsikan untuk memberikan manfaat bagi orang-orang yang memanfaatkan gedung itu. Dan inilah yang kemudian kita harus paham. Makanya saya tertarik kepada sebuah tulisan
pada sebuah kitab, yaitu kitabnya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, yang sudah ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau itu kemudian menyoroti. Di dalam tulisan itu Syekh Jamaluddin menyampaikan, banyak sekarang penuntut ilmu, mereka itu menjadi beringas setelah mereka mencari ilmu. Mereka menjadi kasar setelah mereka mencari ilmu. Mereka menjadi ketus setelah mereka mencari ilmu. Maka kemudian kenapa penyebabnya? Dijawab oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi berdasarkan pada kitab Ihya Ulumuddin yang ditahqiq oleh beliau. Beliau itu mengatakan bahwasanya ilmu itu sebagaimana air, hujan, yang turun pada kehidupan tanah. Air hujan itu tawar, dia tidak bisa asin dan dia tidak bisa masam. Dia tidak asin, dia tidak masam. Ketika air itu mendarat ke permukaan bumi, ketika dia mendarat ke permukaan bumi, lalu diserap oleh tanah, maka sesungguhnya air itu akan ditarik oleh pohon yang berbeda. Maka bisa jadi akar pohon yang menarik air itu adalah pohon yang berbuah manis, lagi lebat. Akhirnya air itu berubah menjadi manis dan membuahkan buah-buah yang manis. Lalu rindang daun-daunnya, setiap orang yang lewat akan memetik buah manisnya dan akan merasakan sejuknya ketika berteduh di bawah pohon itu. Tapi ada pula air yang kemudian ditarik oleh akar pohon yang berbuah masam, lagi berduri. Lalu airnya berubah menjadi masam. Lalu kemudian akhirnya buahnya menjadi masam, pohonnya berduri, setiap orang yang melewati tersakiti dengan durinya. Itulah perumpamaan ilmu. Makanya kalau ada orang yang mencari ilmu, lalu dia tidak menyelesaikan PR mendasar pada hatinya untuk terus memperhatikan hatinya, maka dia sebagaimana air yang diserap oleh pohon yang kering dan pohon yang berduri, yang tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang di sekitar dan terus memberikan dan terus kemudian memasamkan setiap apapun yang dia buahkan dan tidak bisa memberikan kenyamanan kepada orang di sekitarnya. Dan itulah yang kemudian sering kita jumpai. Beda kalau ada orang ketika mereka mencari ilmu, mereka memperhatikan hati mereka. Mereka sibuk menyelesaikan PR dalam hati mereka, bahwasanya mereka penuh kekurangan, mereka penuh kebutuhan, mereka ngerti takaran diri mereka, bahwasanya mereka itu belum tahu apa-apa. Maka mereka ibarat air yang diserap oleh akar pohon yang buah yang manis, yang kemudian daunnya itu begitu rindang sehingga bisa memberikan kesejukan bagi orang yang berteduh di bawahnya. Dan itulah yang harusnya kita dapatkan. Makanya Masya Allah ya, kalau ada orang ketika dia mempelajari ilmu tidak menyelesaikan PR hatinya, maka akhirnya kalau dia kasar sebelum dia taklim, maka akan tambah kasar setelah dia ikut taklim. Dan dia ketika kasar setelah taklim, maka merasa benar karena dia menjadikan ilmu sebagai dalih dan pembenaran atas sikap kasarnya. Pernah nggak kita jumpai ada orang baru hijrah mungkin dalam tanda kutip, lalu kemudian dia meninggalkan musik mungkin, ya. Lalu setelah itu dia menghujat, dia mencela, dia menodai kehormatan fulan, dia gampang menyebut orang itu dai-dai jahanam, dia tuliskan tanpa dia merasa. Maka sesungguhnya apabila ada alumni-alumni majelis taklim yang semacam ini, maka pada dasarnya adalah orang ini memang sudah kasar sebelum taklim. Dia memang sudah kasar sebelum hijrah. Ketika hijrah, dia tidak lagi kemudian memperdulikan dirinya pernah zina, mungkin zinanya pernah kelihatan orang. Mungkin dulunya pemain, kemudian banyak minuman khamar yang diminum, mungkin banyak orang yang disesatkan oleh dia. Dia tidak menyadari itu. Dia langsung bersemangat untuk mencari ilmu. Dia lupakan bagaimana kondisi hatinya sebelum dia taklim. Apa yang terjadi? Ilmu yang dia dapatkan tidak menyelesaikan PR pada hatinya. Ketika akhirnya dia menjadi tambah buruk setelah dia mendapatkan ilmu. Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, kayak air. Ilmu itu kayak air. Kalau diserap sama pohon, cara akar pohon yang berbuah masam dan berduri, maka air itu akan berbuah masam dan berduri. Karena ilmu bisa dijadikan kambing hitam untuk menghalalkan orang untuk menjadi kasar. Ilmu bisa dijadikan kambing hitam dan pembenaran orang untuk kemudian melukai banyak orang. Dan itulah parahnya, fatalnya para penuntut ilmu yang mereka tidak menyelesaikan PR pada hatinya dan memperhatikan serta mengawasi setiap waktunya bagaimana kondisi hatinya seiring dia mendapatkan ilmu-ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya itu ibarat permata, ibarat air itu bersih, dan tidak ada yang bisa menangkap kebersihan air itu kecuali hati yang bersih. Kalau kemudian
air yang bersih itu ditempatkan pada tempat yang kotor, maka akhirnya kebersihan air itu menjadi hilang dan terasa menjijikkan orang ketika akan memanfaatkan air itu. Contoh, saya punya air, ini ada gelas, ini gelas, saya minum dulu. Gelas ini misalkan 1 pekan saya tidak cuci, 1 pekan saya tidak cuci. Lalu kemudian saya punya air mineral dengan pH tinggi, mungkin saya beli dengan harga agak mahal. Saya tuangkan, kemudian ketika saya tidak perhatikan, saya ngambil gelas tanpa saya perhatikan kotor atau tidak. Ternyata ketika saya sudah tuangkan baru sadar, ternyata gelas yang kotor. Akhirnya air pH yang tinggi tidak bisa saya manfaatkan, ataupun ketika saya memanfaatkan dengan memincingkan mata saya karena terasa jijik, karena ditempatkan pada gelas yang kotor. Ilmu itu kayak air semacam itu. Kalau dia ditaruh di tempat gelas yang kotor, hati yang kotor, ketika dia tidak membersihkan hatinya dulu, sebagaimana ketika sebelum menuangkan dia membersihkan gelasnya dulu, akhirnya ilmu tidak bisa memberi manfaat. Jadilah sekarang alumni majelis taklim yang mereka hobinya apa? Hobinya menghujat. Alumni majelis taklim yang hobinya menodai kehormatan orang. Dosa dia dari zina aja belum tentu menjadi nasuhah di sisi Allah. Fotonya mungkin aja belum tentu itu dihapuskan oleh memori manusia, atau kemudian fotonya belum tentu itu dihapuskan oleh Allah. Lalu ketika dapat taklim, dapat 1-2 tema yang dia pelajari dalam kajian, langsung dia lupa dengan kondisi dia track recordnya, langsung kemudian dia membangun apa yang dia bangun dengan ilmu supaya membenarkan apapun yang dia lakukan. Itu ibarat kayak air. Ilmunya itu kayak dimasukkan ke gelas, lalu di gelas yang kotor tidak bisa dimanfaatkan gelas itu, airnya nggak bisa dimanfaatkan maksimal. Kalaupun terpaksa harus diminum, maka sembari kita memincingkan mata karena rasa jijik yang kita lihat pada gelas itu, walaupun airnya pH-nya tinggi. Ilmu itu walaupun mulia, tapi kalau ditaruh pada hati yang kotor, itu sama dengan air yang bersih ketika ditaruh pada gelas yang kotor. Bisa paham ya analogi saya. Tapi kalau kemudian air yang bersih lalu kemudian ditaruh di gelas yang bersih, dicuci yang semacam ini, maka kemudian air itu akan dinikmati dan mendatangkan manfaat, nyaman dilihat, enak diminum, terasa ketika diteguk, dan akhirnya terasa kebaikannya. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa saya harus mempelajari tazkiyatun nafas, Ustaz. Karena orang yang hijrah, orang yang tidak hijrah, atau orang yang ngaji atau tidak ngaji, semuanya butuh untuk membersihkan hatinya. Kita butuh sebagai penuntut ilmu menyelesaikan PR. Kita harus menyelesaikan PR pada hati kita. PR ini harus diselesaikan. Cara menyelesaikan PR ini adalah mengawasi terus hati kita. Bahwasanya kita merasa bodoh, kita merasa banyak dosa, kita merasa nggak berilmu. Itu harus penting dimiliki sama penuntut ilmu. Kalau ini tidak dimiliki, jadilah orangnya itu kasar, susah dengerin nasihat, tidak bisa mendengarkan masukan. Bahkan perkataan dan perbuatan dia yang buruk sekalipun, dia tidak akan memandang itu buruk. Kenapa? Karena kondisinya sudah terlalu kotor. Akhirnya hati tidak bisa berfungsi. Kalau kemudian sudah terlalu kotor kan tidak bisa berfungsi. Busi, kalau sudah kotor, maka menjadikan motor itu tidak bisa jalan. Masih ingat nggak kita dulu saya punya motor ya, Vespa dari bapak. Itu kalau businya kotor, itu kemudian tidak bisa jalan. Hati kalau sudah terlalu kotor, dia tidak bisa menjalankan fungsinya. Dan itu akan menjadi masalah-masalah besar dalam kehidupan taklim. Akhirnya apa? Setiap ilmu yang dia dapatkan, setiap kajian yang dia peroleh, bukan fokus untuk membersihkan hatinya. Dia fokus untuk menyerang siapapun, merendahkan siapapun. Lalu dia sudah merasa bangga dengan perjalanan dia ngaji walaupun hanya dalam hitungan bulan. Hitungan itu pun hanya sebatas dia kajian tematik 1 dan 2 bulan. Nah, ini yang kita khawatirkan, ini produk semacam ini bisa menimpa kepada kita. Sedih nggak kita? Jumpain ada orang yang katanya baru hijrah dari dunia kelam, dari perzinahan, tapi sibuk mencela orang. Ilmunya Quran kita nggak ngerti, tobatnya nasuha juga belum tentu dia nasuha, istighfarnya juga belum tentu diterima oleh Allah.
tapi sudah sibuk menyibukkan untuk kemudian menghujat orang. Kita nggak mau jadi penuntut ilmu yang kayak gitu. Kita benci sama orang-orang yang menuntut ilmu semacam itu, yang menjadikan ilmu hanya sebagai kambing hitam, alat untuk menjadikan dia menghina orang lain. Makanya betul kata para ulama, Imam Ibn Rajab, kemudian Imam Ibn Qayyim berkata, salah satu kewajiban mendasar para penuntut ilmu adalah mengkondisikan hatinya, menjaga hatinya, waspada terhadap hatinya, baik itu dari kelalaian ataupun dari sifat maghrur. Sifat lalai itu adalah dia lalai apa yang harus dilakukan oleh hatinya, ataupun dia terpedaya, maghrur, dia sudah melakukan sesuatu lalu dia terpedaya dengan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan. Karena setan itu masuk kepada kita dari dua celah ini pada hati kita. Kalau nggak dibuat lalai hati kita, ya dibuat maghrur, dibuat kita terpedaya dengan pencapaian-pencapaian yang telah kita lakukan, terlalu puas dengan semua hasil yang baru didapatkan. Dalam dunia bisnis saja itu tidak bagus. Orang berbisnis, saya pernah baca tipsnya berbisnis, jangan cepat merasa puas dengan hasil yang didapat. Betul nggak Mas Iwan? Itu salah satu. Ini Mas Iwan orang bisnis dulu sekolahnya. Jangan merasa cepat puas dengan hasil. Itu dalam dunia bisnis. Apalagi hati. Makanya kemudian celahnya hati itu apa? Celahnya hati itu adalah kalau tidak ghaflah ya maghrur. Kalau tidak lalai terpedaya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. PR untuk hati harus diselesaikan. Mungkin ada yang nanya, kapan selesainya Ustadz? Ya nggak akan ada selesainya sampai kita mati. Sembari kita ngaji, sembari kita terus memperhatikan hati kita. Sembari kita taklim, sembari kita memperbaiki hidup kita, sembari kita hijrah secara kafah, maka sembari itu pula kita menjaga hati kita terus setiap waktunya. Supaya pertama tidak lalai, kalaupun kita sudah melakukan, supaya kita tidak terpedaya dengan pencapaian yang sudah kita dapatkan. Karena setan itu masuknya dari dua ini. Kalau kemudian ada hati manusia, maka dibuat lalai. Kalau ternyata manusia itu ternyata dia terjaga, dia tidak lalai, maka setan memasuki celah yang kedua. Celah yang kedua itu maghrur, dibuat bagaimana dia terpedaya. Lah ketika dua-duanya ini kena, ketika yang satu nggak kena, ada kemungkinan yang kedua. Dan ini yang kita khawatirkan. Proses menjaga hati itu proses terus-menerus, tanpa letih, tanpa lelah, tanpa cuti. Tanpa kemudian ada kata berhenti dalam proses untuk menjaga hati kita seiring kita menuntut ilmu. Kita ini menuntut ilmu kan seumur hidup. Ya kan? Bukan karena pas ustadznya kita lagi senengin kemudian kita nuntut ilmu, kan enggak. Menuntut ilmu itu sepanjang hayat kita. Minal mehbaroh ilal makbaroh. Kita nuntut ilmu itu sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad. Minal mehbaroh, dari tinta yang masih basah ini, ilal makbaroh. Kemudian menuju kepada makbaroh, yaitu menuju kepada tempat kuburan kita nanti. Berarti sepanjang itu kita taklim, sepanjang itu kemudian kita menjaga hati kita. Supaya apa? Kalau PR ini selalu kita kerjakan setiap waktunya, setiap saatnya, seiring kita mencari ilmu. Apapun ilmu yang kita dapatkan, walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi barokah. Tapi barokah. Karena yang kita tuju dalam ilmu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Dan kualitas ilmu disebutnya adalah barokah pada kehidupan kita. Ini yang kita harus paham. Ini yang kita harus betul-betul jeli memperhatikan masalah ini. Ya, sekali lagi ya, hatinya sesungguhnya setan itu menjadikan hati itu menjadi medan tembak, menjadi objek tembakannya setan. Kalau tidak melalui celah ghaflah, dia melalui celah maghrur. Udah dua itu saja yang kemudian selalu disertakan oleh setan. Kalau orangnya masih maksiat, berarti dia ghaflah, lalai. Kalau kemudian dia sudah melakukan kebaikan, berarti dia kena maghrur nanti. Gimana dengan apa yang dia capai, walaupun baru sejumput yang dia capai. Dia merasa sudah memiliki sebuah bangunan yang tinggi, menjulang, mempesona setiap orang, padahal baru sejumput. Tidak boleh gitu para penuntut ilmu. Nggak boleh penuntut ilmu semacam itu. Nyebut-nyebut orang dengan kata neraka, menyebut-nyebut orang dengan jahanam. Apa bedanya antum dengan khawarij kalau antum gampang menerakakan setiap orang? Hati-hati. Kalau setelah penuntut ilmu sudah sibuk dengan hal yang semacam itu, hati-hati. Orang-orang itu hanya berharap sama Allah.
Kalau orang-orang yang kamu hujat, kamu nodai, kamu jatuhkan kehormatannya, mereka sudah menitipkan apa yang mereka alami kepada Allah, kelar hidup kita. Karena Allah yang akan menyelesaikan kezaliman itu secara tuntas, baik di dunia dan di akhirat. Karena kezaliman itu dibayar 2 kali hukumannya di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Ini yang kita harus paham. Jadilah penuntut ilmu yang terus terjaga, menyelesaikan PR hatinya. PR hatinya itu apa? Tetaplah merasa kita berdosa, tetaplah kita merasa bodoh, tetaplah merasa kita punya kekurangan, tetaplah merasa bahwasanya dosa kita lebih banyak daripada kebaikannya, tetaplah merasa bahwasanya kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan kalangan-kalangan solih terdahulu dari kalangan salafus solih. Perasaan ini perasaan yang mahal, perasaan yang menjadikan kita akan sibuk memperbaiki diri. Makanya kenapa kita mempelajari tazkiyatun nafas? Ya karena kita ingin menyelesaikan PR pada hati kita kan. Gimana kita menyelesaikan PR kalau nggak punya ilmunya? 1 tambah 1 PR-nya dari guru. Kita nggak pernah belajar hitung-hitungan. PR 1 tambah 1 pun nggak akan bisa kita jawab kalau kita nggak punya ilmunya. Menyelesaikan PR itu harus memiliki ilmu. Menyelesaikan PR itu memiliki referensi. Karena kita tahu kita punya PR untuk hati kita di sini yang nggak kelihatan ini PR kita. Maka ini adalah PR kita, maka kita harus punya ilmu. Karena ilmu merupakan referensi untuk menjawab satu persatu PR. Supaya kita tetap merasa berdosa, merasa kurang, merasa banyak maksiatnya, dan lain sebagainya. Itu yang kita harus mengerti. Maka kemudian setelah memahami itu, supaya saya mengingatkan ya, jangan sampai produk-produk taklimnya Syamila Series, Hijratul Kafah, itu kemudian produk-produk yang gampang menghujat orang. Ya, gampang mencela orang. Ya. Terlalu berat membayangkan nasib orang-orang semacam ini nanti di hadapan Allah. Sekarang mari kita bahas. Setelah kita paham bagaimana korelasi, betapa pentingnya kita untuk menyelesaikan PR pada hati kita dengan apa yang kita pelajari di dalam tazkiyatun nafas, tentunya kita paham tazkiyatun nafas adalah metode penyucian hati kita. Dan hati itu kenapa menjadi perhatian kita? Selain dari apa yang tadi saya sampaikan, karena hati itu kita butuhkan untuk terus menyambung nafas kehidupan kita supaya terus berjalan di atas kebenaran. Saya sering menyampaikan untuk diri saya ya. Saya sering menyampaikan untuk diri saya. Mengikuti kebenaran itu jalan yang panjang. Mengikuti kebenaran itu jalannya panjang. Yang lelah akan lelah, yang letih akan letih, yang kecewa akan kecewa. Yang suntuk akan suntuk, yang jenuh akan jenuh. Yang berbalik arah akan mencari perempatan untuk belok. Yang nanti tersisa di atas jalan kebenaran itu hanyalah mereka yang bersabar. Semata-mata karena Allah. Karena kita tahu bahwasanya kita diwajibkan selain menyelesaikan PR pada hati kita, kita juga diwajibkan untuk terus menyambungkan diri kita dan mengkoneksikan diri kita di atas kebenaran. Makanya ketika kita berjalan di atas kebenaran karena kita punya kewajiban mengkoneksikan hati kita di atas kebenaran, berarti kita butuh kekuatan, charger. Dan kekuatan itu datangnya dari hati. Makanya kita harus bersihkan hati supaya hati kita bisa bernafas dan menghasilkan berbagai macam fungsi yang dimiliki oleh hati. Jangan sampai hati kita sakit kayak ginjal yang sakit. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ginjal kalau sakit akhirnya tidak bisa menjalankan fungsinya untuk kemudian memproduksi dan memompa darah. Sama hati itu kalau kita tidak perhatikan kayak ginjal yang sakit yang tidak bisa menjalankan fungsinya untuk memompa darah. Maka sama hati kalau sakit ketika kita tidak memperhatikan akhirnya tidak bisa menjalankan fungsinya untuk memberikan kekuatan ketika berjalan di atas kebenaran. Nah inilah yang menjadikan kita, karena kita sedang berjalan menuju kepada Allah dan jalan ini panjang, Shiratal Mustaqim yang harus kita menapak di atasnya ini merupakan jalan yang panjang betul. Maka inilah yang menjadikan kita membutuhkan kebersihan hati kita. Karena hati yang bersih
maka hati akan mudah menjalankan fungsinya, memproduksi hal-hal yang baik, lalu membangun perisai-perisai dari keburukan-keburukan yang bisa datang diserap oleh hati manusia dari pandangan dan pendengaran. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul betapa hajat kita, berapa butuh kita kepada masalah, berapa besar butuh kita kepada tazkiyatun nafas. Membersihkan hati itu perkara primer yang tidak bisa ditawar. Kita kemarin sudah menyampaikan bahwasanya di dalam pertemuan kita yang terakhir, saya agak lupa kapan pertemuan terakhir kita, maka sesungguhnya dinyatakan di situ, hati itu dinyatakan sehat. Hati itu dinyatakan sehat kapan? Kita akan membahas itu. Bagi yang membawa buku silahkan dibuka halaman 31. Di sini kemudian disampaikan oleh para penulis kitab ini, Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Qayyim, lalu kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, pakar-pakar kejiwaan yang sudah disepakati bagaimana kepiawaian mereka ketika menjelaskan dan mengupas tentang masalah hati. Lalu kemudian disampaikan di sini oleh para pakar-pakar kejiwaan di dalam agama kita yang hanif dan agama kita yang agung ini. Hati itu dinyatakan sehat ketika memiliki kriteria-kriteria. Nah, tentunya kemudian kita ingin sekali untuk melihat kriteria-kriteria apa saja di dalam hati yang sehat itu, supaya kita bisa meraba. Sudah sehatkah hati kita? Sudah sehatkah hati kita? Karena itu menjadi perkara penting. Proses kesehatan itu selalu ada indikasi yang harus kita capai dalam prosedur untuk mencapai kesehatan. Contoh, orang ketika dia dinyatakan sehat dari COVID, salah satunya adalah bagaimana saturasi oksigennya menjadi normal di atas 95. Kalau ada orang di atas 95 berarti dia sudah membaik, insya Allah. Itu yang kita dapatkan. Analogi sederhananya adalah sesungguhnya sama. Kita ini harus tahu indikasi hati itu sehat itu apa saja, supaya kita bisa ngeraba apakah hati kita sudah sehat atau belum. Nah, di sini disampaikan setidaknya dirangkumkan dari 3 para ulama ini ada 6 poin yang dinyatakan sebagai 6 poin yang dinyatakan sebagai indikator hati itu telah menjadi sehat. Maka kemudian yang pertama, kerinduannya kepada khidmah seperti kerinduannya yang lapar kepada makanan dan minuman. Yahya bin Mu'ad berkata, barang siapa yang senang untuk berkhidmah kepada Allah dan segala sesuatu yang akan senang untuk berkhidmah kepadanya. Barang siapa yang tentram dan sejuk hatinya lantaran taat kepada Allah, tentram dan sejuk hati pula lah siapa yang memandangnya. Artinya gini, orang yang memiliki hati yang sehat, maka kemudian dia memiliki kerinduan kepada khidmah. Dia itu ingin untuk khidmah, ta'zim kepada Allah. Dengan seluruh ketaatan yang dia lakukan, dengan seluruh apa yang dia miliki, maka dia merasa rindu. Merasa kangen yang tidak pernah pupus untuk terus membaktikan apapun yang dia miliki kepada Allah. Potensinya, waktunya, prime time-nya selalu dia akan berikan kepada Allah. Ini kalau hati sudah sehat. Jadi potensinya, kelebihannya, kepiawaiannya, keterampilannya tidak hanya dia niatkan untuk membangun kerajaan-kerajaan kecil keluarganya. Tapi semua potensi yang dia miliki dia pakai untuk berkhidmah kepada Allah. Waktu dia pakai untuk takzim kepada Allah. Memberikan apa yang dia bisa berikan kepada agama Allah dengan seluruh apa yang dia miliki, karena seluruh potensinya diberikan kepada agama Allah dan kepada Allah. Menjadikan orang itu melihat itu tenang, sebagaimana dia tenang ketika melihat seluruh proses dia ketika takzim kepada Allah. Kalau sudah merasa dia itu hatinya bersih, takzim kepada Allah, maka dia tidak merisaukan pujian, hujatan, celaan. Kenapa? Kekecewaan yang dia peroleh tidak akan pernah mematahkan semangatnya untuk terus bertakzim kepada Allah. Ya. Bisa nggak proses kita takzim kepada Allah ketika kita memberikan semuanya kepada Allah lalu kita mendapatkan ujian? Pasti, nggak mungkin nggak mendapatkan ujian. Tapi orang-orang yang mereka itu di dalam hatinya ketika sudah sehat lalu dia takzim kepada Allah, apapun yang dia peroleh dalam perjalanan panjang dia untuk memberikan ketakzimannya, khidmahnya kepada Allah, walaupun dia mendapatkan kekecewaan karena tidak sesuai dengan perasaannya, akan mendapatkan sesuatu yang membuat dia
merasa kecewa atau merasa sedih, maka kesedihan dan kekecewaan tidak akan pernah menjadikan dia mundur ke belakang. Dia tetap berjalan ketika dia tahu apa yang dilakukan itu bersandar kepada Allah. Makanya betul kata Imam Malik, maka lillahi fahuwa abqa. Apapun yang diniatkan karena Allah itu pasti awet abadi dilakukan. Tapi apapun yang diniatkan bukan karena Allah akan hancur berantakan sebelum dia mencapai apa yang diinginkan ketika mati di atas kebenaran itu. Itu semacam itu. Dia akhirnya hidupnya tidak hanya melulu masalah profesi kan. Kalau sudah hatinya sehat itu dia tidak hanya memikirkan tentang bisnisnya, pekerjaannya, tidak gitu. Dia sudah mulai memikirkan apa yang bisa menjadi warisan saya di hadapan Allah kelak. Itu salah satu di antara indikator hati yang sudah tersengat cintanya kepada Allah. Akhirnya apa? Dia memikirkan apa yang menjadi kebutuhan keluarganya, tetap dia pikirkan, tetapi tetap dia ingin untuk memberikan yang terbaik supaya dia bisa memberikan legasinya dia di hadapan Allah kelak. Pikirannya tidak lagi tertuju kepada rekeningnya, tidak lagi tertuju kepada pencapaian-pencapaian pribadi dan egosentrisnya. Tapi kemudian, Masya Allah, akhirnya semua yang dia lakukan dalam kehidupan itu selalu sentralnya menuju kepada Allah. Takzimnya kepada Allah. Dan dia terus bersama-sama pada kafilah-kafilah orang yang terus membantu Allah dalam apapun yang dilakukan dan dikerjakan. Walaupun terkadang dia berdarah-darah, walaupun terkadang dia menangis-nangis, dia tetap bertahan di tempat itu. Karena sandaran dia kepada Allah itu kuat. Dan tidak bersandar kepada makhluk. Dia nggak bersandar sama makhluk, dia bersandar sama Allah. Inilah kekuatan energi terbesar pada kehidupan kita itu ya karena Allah gitu sebenarnya. Apa sih yang menjadikan kita suka kecewa? Simpel, karena harapan kamu berikan kepada manusia lebih gede daripada harapan yang kamu harus berikan kepada Allah. Kamu kecewa, kamu sedih. Padahal manusia-manusia yang ada di sekitar kita ini sama. Mereka juga sedang berjibaku juga menuju kepada Allah. Makanya akhirnya apa di sini? Dia rindu kepada khidmah. Dan ketika dia berkhidmah, dia tidak pilih-pilih. Apa yang disenangi oleh hatinya? Enggak. Dia khidmah, dia berikan yang terbaik dengan apapun yang dia lakukan. Karena terus dia tuh pengen bersandar kepada Allah. Yang difikirkan itu Allah, yang difikirkan tentang agama Allah, yang difikirkan tentang manfaat yang bisa dia berikan kepada umatnya Rasulullah SAW setiap waktunya. Jadi umatnya Nabi, umatnya Rasulullah itu tidak pernah kemudian absen dan cuti dari pikiran dia. Hamba-hambanya Allah itu tidak pernah cuti dan absen dari pikiran dia. Terus dia tetap membicarakan bisnisnya, dia tetap berdagang, dia tetap bekerja. Tapi semua pekerjaan-pekerjaan itu tidak menyita sesuatu yang paling besar yang dia pikirkan. Apa itu? Yaitu memikirkan apa takzim yang dia berikan kepada Allah. Lalu dia bersandar kepada Allah apapun yang terjadi. Saya sampaikan kepada antum semuanya, Ustadz, kalau saya berjalan di atas jalan ini menuju kepada Allah, apakah saya akan mendapatkan bunga-bunga mawar dan bunga-bunga melatih yang sedap dipandang dan indah ketika dipandang dan sedap ketika dicium? Enggak. Jalan menuju kepada Allah itu dipasang dengan berbagai macam onak dan duri. Siapa yang mengatakan jalan menuju kepada Allah itu kayak karpet merah yang kemudian digelar gitu? Kalau kita menganggap jalan kita menuju kepada Allah itu kayak karpet merah yang digelar, sebagaimana ketika premier film-film itu, launching itu, kita salah. Berarti kita tidak paham ketika belajar sirahnya para nabi dan sirahnya para rasul. Apakah para nabi dan para rasul mereka kemudian mendapatkan apapun yang mereka mau dalam setiap program-program mereka? Enggak. Nabi Nuh programnya pengen sukses supaya masyarakat beriman sama Allah. Apakah dapat Nabi Nuh program itu sukses dengan apa yang disampaikan Nabi Nuh? Walaupun beliau berdoa, walaupun beliau berdakwah, da'utu qaumi laila wa nahara, saya berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Apakah programnya kemudian sukses? Enggak, secara mata manusia enggak sukses. Yang ditemui oleh Nabi Nuh itu berbagai macam onak dan duri. Sampai dijadikan istrinya menjadi ujian dan musuh. Dijadikan anaknya pun menjadi musuh. Bukan hanya ujian, musuh. Tapi apakah kemudian Nabi Nuh kecewa dalam dakwahnya? Enggak. Itulah hati yang sudah terlalu jatuh cinta kepada Allah. Allah, agamanya, hamba-hambanya Allah, umatnya Rasulullah.
tidak pernah absen dan tidak pernah cuti dalam pikiran dia, itu termasuk orang yang sudah dikatakan indikator hatinya sudah mulai sehat. Kalau ada orang hidupnya masih mikirkan kepentingan pribadinya terus, berarti hatinya belum sehat. Hatinya masih tersengat dengan berbagai macam hal, sampai menjadikan tidak ada yang dia pikir kecuali kesuksesan dirinya untuk keluarganya semata. Dia tidak berpikir legasi dia di hadapan Allah. Tidak mikir itu. Tidak ada pikiran ke situ. Banyak nggak kita kadang-kadang kan, kalau kami di jalan dakwah ini banyak ketemu orang-orang yang sudah luar biasa. Orang-orang yang luar biasa lebih soleh daripada kami. Yang mereka itu Masya Allah selalu memikirkan apa yang mereka bisa perbuat untuk agama Allah. Tapi di luar circle saya yakin kita akan jumpain banyak orang yang nggak pernah kepikiran tentang agama Allah. Yang penting sholat, puasa sudah cukup lah. Nanti kalau punya duit haji. Takzimnya mereka kepada Allah tidak pernah terlintas. Apa yang bisa mereka berikan manfaat untuk hamba-hambanya Allah tidak pernah kepikiran. Apa yang mereka harus lakukan untuk umatnya Rasulullah SAW tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Kalau semacam itu terjadi kepada siapapun, berarti itu indikator hati yang sakit, yang ketika tidak mendapatkan penanganan secara intensif, hati itu bisa mati berantakan dan tidak bisa menjalankan fungsinya. Kalau sudah hatinya rusak, ya jangan sekali-kali ngomong, ini kata hati saya. Saya itu sangat hati-hati kalau pengen ngomong, ini kata hati saya. Karena kalau kita pengen ngomong, ini kata hati saya, kita ini harus tahu hati kita ini produktif, sehat atau enggak. Kan banyak orang ngomong ya, kenapa jadi homo? Ini kata hati saya. Bingung gak untuk menguraikan jawaban itu masuk ke pikiran kita? Enggak bisa, susah. Jadi homo kok apa kata hati kita? Itu bukan kata hati, itu kata bisikan setan. Orang itu sering menyampaikan, ini kata hati saya, ini kata hati saya. Kata hati yang mana? Yakin hati kita sudah betul-betul baik gitu. Karena kalau sudah rusak ketika tidak ada indikator sehatnya, jangan sekali-kali ngomong, ini kata hati saya. Kenapa kamu sekarang pergi? Ini kata hati saya. Yakin itu kata hati kamu? Atau jangan-jangan bisikan setan? Kadang-kadang kita tuh saking lemahnya, tidak bisa membedakan mana kata hati, mana bisikan setan, dan mana desakan nafsu. Tiga ini tuh berputar-putar pada kalbu seseorang. Jadi kalau kemudian ada orang ngomong, ini kata hati saya, yang mana sih kata hatimu tuh yang mana? Itu betul kata hati, atau jangan-jangan bisikan setan, atau jangan-jangan dorongan nafsu? Kan ini semuanya berputar untuk mendapatkan perhatian supaya bisa menginput satu keputusan dalam kehidupan manusia. Kalau hati yang sehat, dia akan mengalahkan. Ibarat imun tubuh yang sehat, maka dia akan melawan virus. Kalau imun tubuhnya bagus, dia akan kemudian merespon setiap virus-virus itu, dimatikan satu persatu dengan imun yang dimiliki sama empu badannya. Tapi kalau imunnya tidak bagus, virus itu menguasai. Makanya ketika kemudian dalam kalbu kita ada tiga, ada kata hati, ada kemudian kata setan, bisikannya, kemudian ada hawa nafsu yang mendorong dia melakukan itu. Bukankah Nabi Adam pernah jatuh dalam kesalahan? Ketika dia mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh setan, lalu kemudian Nabi Adam pada saat itu beliau khilaf. Ketika kemudian dia akhirnya menganggap inilah yang benar. Lalu setingkat Nabi Adam, walaupun beliau terjaga dan Allah menjadikan beliau adalah bapak kita, bapak Nabi Adam yang sangat mulia yang Allah masukkan kembali ke surga. Tapi dari pelajaran Nabi Adam aja, Nabi Adam itu sempat bimbang ketika mendapati apa yang disampaikan oleh setan. Ketika setan mengatakan, saya itu penasihat kamu yang nyata. Lalu akhirnya dia tidak bisa membedakan mana itu bisikan setan dan mana kata hatinya. Lalu kemudian mana desakan nafsunya. Nah ini yang menjadikan akhirnya, kalau orang itu sudah kemudian hatinya berantakan, tidak ada rasa takzim dia kepada agama Allah, kemudian agama Allah, tentang umatnya Rasulullah, tentang hamba-hambanya Allah, tidak pernah hadir di pikiran dan hatinya, berarti indikator hatinya sehat. Kalau sudah berarti indikator hatinya sakit. Kalau hatinya sakit, hati-hati. Jangan sampai tiba-tiba dia ngomong, ini kata hati saya, itu pasti bisikan setan, bukan kata hatinya.
Makanya kemudian itulah yang menjadikan kita paham, oh berarti indikator hati yang sehat itu ketika memiliki rasa ingin untuk takzim. Kalau punya potensi, dia pingin potensinya diberikan kepada Allah. Kalau tiba-tiba saya mendapati ada orang berkata gini, Ustadz, saya pingin berkhidmah kepada antum dengan potensi saya. Saya itu kadang-kadang bingung ya, saya itu kan kadang banyak ikhwan gitu ya, sering mengatakan mendekati Ustadz itu susah. Sebenarnya nggak susah, saya itu orang yang nggak susah dideketin sebenarnya. Dan banyak ikhwan-ikhwan yang mereka akhirnya mendekat, lalu mereka berkata, saya ingin memberikan potensi saya Ustadz. Saya kalau mendengar kata-kata ini, saya lalu mendapati ada secercah hati yang sudah mulai membaik kalau ada orang yang sudah berkata semacam ini. Tinggal bagaimana nanti dia terus menjaga hatinya supaya niat itu tidak hilang. Ya, supaya niat itu tidak hilang. Ya. Karena dalam perjalanan dia memberikan takzim dia kepada Allah, ini jalan bukan jalan yang bertabur mawar. Ini jalan bukan bertabur melati. Ini jalan bukan bertabur emas dan permata. Ini jalan ketika memberikan sesuatu kepada agama Allah, ini bertabur dengan berbagai macam onak dan duri yang terkadang membuat kita kecewa, bahkan membuat kita sedihnya panjang. Ini jalan itu kayak gitu. Jalan untuk takzim kepada Allah itu jalannya semacam itu. Kok bisa Ustaz mengatakan gitu? Lihat para nabi. Mereka semuanya adalah orang pemilik hati yang sehat. Mereka memberikan takzim, waktu, potensi, semuanya diberikan untuk agama Allah, untuk mengajak manusia beriman kepada Allah. Apakah jalan yang mereka dapati jalan karpet merah yang megah, yang mempesona, yang baunya wangi? Enggak. Jalannya penuh dengan berbagai macam ujian dan onak dan duri. Inilah jalannya para nabi. Makanya kalau ada orang yang saya mendapati, saya pengen takzim Ustaz dengan potensi saya, maka saya melihat ada secercah hati yang sehat, dan saya senang ketemu orang-orang semacam ini, karena orang-orang semacam ini bisa jadi lebih soleh daripada saya. Yang kedua, semoga dia dijaga terus niat itu untuk terus ketika dia memiliki itu. Karena apa? Makanya saya sampaikan, kalau ada orang yang baru datang itu, saya tuh katakan sekarang itu, nanti kalau antum dalam perjalanan kita di sini, lalu tiba-tiba ada yang mengecewakan antum, ingat niat antum pertama kali ketika di jalan ini. Supaya itu yang bisa menjadikan kita tenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang kita ambil pada kehidupan kita. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham gitu. Dia kemudian dalam kondisi ingin memberikan takzim. Yang kedua, si empu hati yang sehat itu memiliki keinginan untuk taat kepada Allah. Artinya ibadah-ibadahnya pun meningkat. Dia merasa ada yang kurang pada setiap ibadah ketika dia tidak memaksimalkan. Kalau ada orang yang mulai menyesal, malamnya dia tidur, paginya ketika bangun, lalu tidak sholat tahajud, lalu ada perasaan menyesal. Nah, hatinya mulai hidup, hatinya mulai sehat. Ada orang ketika dia melewati beberapa hari sibuk pada kesibukan, lalu dia tidak membaca tilawah, lalu dia merasa, ya Allah, tilawah sudah seminggu saya nggak baca. Lalu ada merasa perasaan bersalah dan merasa ada yang tidak komplit. Nah, itu hatinya sudah mulai sehat. Ya, sebagaimana orang kalau sudah terbiasa yang baik, maka dia tidak bisa dimasukin sesuatu yang nggak baik. Orang nih misalkan dia terbiasa makan sehat di rumahnya, jarang menyentuh micin, MSG. Ketika sekalinya makan makanan yang ada di dalamnya micin, dia langsung batuk-batuk. Kenapa? Tenggorokannya sudah kondisinya selalu terbiasa makanan yang sehat. Itu kan sering kita dapati, ada orang itu pernah saya temuin, saya itu kalau makan ada micinnya udah nggak enak, makan langsung pusing, padahal micinnya dikit. Karena dia terbiasa yang sehat. Maka itu pula yang kita dapati, orang kalau sudah hatinya sehat, indikator dan barometer hati yang sehat itu, dia memiliki keinginan untuk taat kepada Allah. Ada yang merasa kurang dalam hari-hari yang dia lewati ketika dia tidak menghadirkan Allah untuk taat kepada Allah. Ya, ketika harinya tidak ada taklim, merasa ada yang kurang. Itu berarti barometer hati yang sehat. Ya, jangan cepat-cepat langsung maghrur ya, hati-hati ya, jangan langsung terpedaya. Tetap terjaga hatinya. Ya, kalau kemudian tiba-tiba kita ngerasa, kok hari ini
saya belum melakukan kebaikan kepada suami saya, merasa ada yang kurang. Nah, itu berarti hatinya sudah baik. Sudah mulai mengkondisikan dia tidak nyaman ketika dia tidak melakukan ketaatan. Kok saya hari ini belum melakukan kebaikan untuk istri saya? Kok ada yang kurang? Nah, itu sudah mulai baik. Maka itu kemudian merupakan indikator yang kedua. Ketika hati itu dalam kondisi, dia dalam kondisi yang sehat. Dia pengen takzim, dia paham konsekuensinya ketika dia takzim pada apa yang dia berikan untuk Allah. Dia tidak akan menguasai, tidak akan didominasi dengan kecewa dan tidak akan didominasi dengan rasa menyesal. Tetapi kemudian dia tetap berjalan di atas jalan takzimnya dia kepada Allah, apapun yang dia dapatkan antara hujatan dan pujian. Kemudian yang berikutnya, maka kemudian dia pemilik hati memiliki hati yang sehat itu ketika dia rindu kepada ketaatan. Lalu merasa ada yang kurang pada hari-hari yang dia lewati ketika tidak melakukan ketaatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, kapan-kapan insya Allah kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Sudah jam 5:05, nggak kerasa sudah 1 jam. Kita baru membahas 2. Hati dinyatakan sehat, yaitu rindu kepada khidmah. Khidmah itu terus ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Dan dia selalu memiliki keinginan untuk taat kepada Allah. Tolong ditulis untuk notulen di Hijratul Kafah. Kita sampai pada halaman 31, bagian yang ketiga. Orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya sehat itu bakhil terhadap waktu. Gimana sih masalah waktu ini? Kita akan bahas, kita akan kaji insya Allah pada pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum. Nah, ini yang dapat kita sampaikan. Nah, saya cuma mengingatkan ini kalau ada yang bertanya, ini. Oh ya. Ini. Maka ini adalah barcode pendaftaran Samila seri sang keempat, The Day After You Die. Kita ingin mengkaji tentang masalah bagaimana orang-orang yang melampaui batas pada hidupnya, bagaimana hidupnya, bagaimana matinya, bagaimana dia dikumpulkan di akhiratnya, itu kayak apa. Sering sekali ya kita ini merasa kalau orang dolim itu cepat mati. Salah, orang dolim itu malah sebagian itu panjang umurnya. Nah, ini harus kita bedah menurut Al-Quran. Bagi yang belum mendaftar, silahkan cepat mendaftar. Insya Allah kita akan selenggarakan di bulan Desember. Insya Allah kita menjadi kerumunan para penuntut ilmu. Yang insya Allah kita akan bermunajat dengan ilmu yang kita kaji bersama. Bagi yang belum mendaftar, ini ada barcode-nya gampang. Jadi di sini tinggal di-scan, nanti akan diarahkan kepada tim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga keberkahan menyelimuti Majelis Talim Hijratul Kafah dan seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, baik yang ada di Zoom ataupun yang ada di YouTube. Ada di YouTube ya hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan.